Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Novita Sari dengan NIM 102190073 dan rekan saya Lutfi Aprilia Saputri dengan NIM 102190068. Kami akan menjelaskan materi hukum pidana pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kesalahan. Untuk pembahasan subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kesalahan. Jadi, kesalahan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang saat sikap atau pernyataan tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Kesalahan juga sering disebut dengan kekeliruan, di mana istilah ini merujuk pada konsep dalam hukum, etika, dan ilmu pengetahuan. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana. Belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedang dasar dapat dipidananya si pembuat adalah kesalahan. Barang siapa melakukan suatu perbuatan terlarang, ia dikatakan bersalah. Akan tetapi di dalam hukum pidana, perkataan bersalah itu mempunyai arti lain dari yang biasa difahamkan dalam percakapan sehari-hari. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap hatinya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesengajaan atau dolus dan kelalaian atau sulpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Untuk pembahasan subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur kesalahan. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu ada 3. Yang pertama, dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat. Yang kedua, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit atau culpa. Yang ketiga, tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Jadi, melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum, berarti bukan perbuatan-perbuatan abnormal. Kesalahan adalah unsur, bahkan syariat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pandangan para ahli tentang kesalahan. Yang pertama, menurut Metzger, bahwasanya kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Yang kedua, yaitu pendapat dari Simons, bahwasanya kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Yang ketiga, dari pendapatnya Van Hamel, bahwasanya kesalahan merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Yang terakhir, yaitu dari Van Hattum, bahwasanya kesalahan paling luas meliputi semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal yang bersifat psikis yang terdapat dalam keseluruhan yang berupa tindak pidana termasuk pelakunya. Baik,
Demikian tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan subbab berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi Aprilia Saputri. Silahkan. Selanjutnya, saya Lutfi Aprilia Saputri, NIM 10211968 akan menyampaikan poin yang D, yaitu kealpaan atau kulpa. Yang pertama yaitu pengertian kulpa. Kealpaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan. Karena bila mana dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Menurut pendapat para ahli, kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekurang hati-hatian. Menurut Wirjono Projodikoro, culpa ini didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya. Namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati, sehingga akibat yang ditimbulkan tidak disengaja terjadi. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari kelalaian. Ada dua ciri-ciri. Yang pertama yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah. Seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan, tetapi pelaku kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang sehingga melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul, tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut, pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum. Yang ketiga yaitu jenis-jenis dari kealpaan. Yang pertama yaitu levisima, yang memiliki arti sebagai kealpaan yang ringan. Adapun mengenai culpa levisima ini sering dijumpai dalam beberapa jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat juga ditemukan di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pelanggaran. Untuk jenis yang kedua yaitu culpa lata, memiliki arti sebagai kealpaan berat. Hal ini dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan. Selanjutnya, tindak pidana kealpaan dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sangat identik dengan kealpaan karena alamiahnya tidak ada manusia yang sengaja ingin celaka. Kecelakaan lalu lintas ditinjau dari segi teknis dan proses mengandung 3 komponen, yaitu jalan, kendaraan, dan juga pengguna jalan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah akibat timbulnya gangguan atas salah satu dari 3 komponen tersebut. Kecelakaan lalu lintas terjadi apabila ketiga komponen tersebut terjadi bersamaan pada satu titik waktu tertentu yang tidak dapat diprediksi. Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan pengertian undang-undang tersebut, dengan jelas bahwa undang-undang memandang suatu kecelakaan sebagai bentuk kealpaan, yakni pada kata tidak disengaja. Selanjutnya, berdasarkan pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut juga bahwa kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan juga kecelakaan lalu lintas berat. Poin selanjutnya yaitu penjatuhan pidana dengan bersyarat. Pidana-pidana bersyarat adalah suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali pidana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini,
Pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana. Dan poin yang terakhir yaitu pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat didefinisikan sebagai proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya, minimal 9 bulan. Terdapat dua macam pembebasan bersyarat, yaitu pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga permasyarakatan, dan yang kedua yaitu pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan atau dikenal sebagai pendidikan paksa. Perlu ditekankan bahwa pembebasan bersyarat ini harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya, dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.